Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Alifa Rukaya dengan NPM 217555052 dari kelas Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi pendapatan dan piutang dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto. Kemudian di sini ada lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007. Di sini ada DPRD yang memiliki garis putus-putus yang dinamakan dengan garis komando dengan bupati dan wakil bupati. Terus terhubung juga melalui garis komando dengan investasi vertikal departemen non-departemen. Kemudian di bawahnya wakil bupati atau bupati ada sekretaris daerah yang dimana memiliki asisten pemerintahan dan negara atau desa. Terus ada asisten perekonomian dan pembangunan. Di sebelah kirinya ada staf-staf ahli yang dan lain-lainnya. Kemudian di bawah asisten pemerintahannya ada bagian-bagian, terus ada bagian-bagian juga di bagian asisten perekonomian dan pembangunan. Kemudian ada dinas daerah, ada dewan-dewan direksi, terus ada sekbid. Kemudian memiliki lembaga teknis daerah yang biasanya tuh ada kantor, rumah, ada sekretariat DPRD, bagian umum, bagian keuangan, dan bagian yang lain-lainnya. Kemudian bawahnya ada kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hubungan PPKD dengan SKPD atau hubungan HO dengan BO. Jadi HO itu adalah home office, sedangkan BO adalah branch office, yang dimana home office adalah pusat, sedangkan BO adalah cabangnya, branch office. Jadi hubungan SKPD dan PPKD itu adalah head office kantor pusat dan branch office kantor cabang. Jadi untuk pelaporan eksternal, dalam rangka pelaporan eksternal maka dilakukan pelaporan penggabungan untuk setiap SKPD. Kemudian dikonsolidasikan laporannya menjadi satu, menjadi laporan pemerintah daerah. Jadi singkatan PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang artinya adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang artinya adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Jadi PPKD juga memiliki tugas antara lain seperti satu, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Kemudian melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya ada pencatatan dari PPKD dan SKPD. Kalau dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset atau setara dengan investasi. Sedangkan kalau dari sisi SKPD, akun rekening PPKD itu akan berada dalam kelompok entitas atau dengan modal. Kemudian masuk ke pendapatan LRA. Jadi LRA itu adalah laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Kode akunnya itu nomor 4. Kemudian klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan transfer yaitu transaksi yang terjadi di PPKD. Kemudian pendapatan lain-lain yaitu pendapatan daerah yang sah. Kemudian ada prinsip umum pendapatan LRA. Yang pertama, pendapatan secara umum dapat diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang
non-recurring atas pendapatan tahun berjalan. Dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian pengembalian yang sifatnya normal, sistemik, dan berulang recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Kemudian akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas Brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan Brutto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian definisi pendapatan LO atau laporan operasional, hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kode akunnya nomor 8. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama pendapatan pajak, yang kedua pendapatan bukan pajak, ketiga pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Kemudian masuk ke prinsip umum pendapatan LO, pendapatan laporan operasional. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan, yang dimana pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapatan yang diperoleh juga sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Masuk ke contoh soal, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 60 juta, yang dimana jurnalnya RK PPKD, yaitu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta rupiah. Masuk ke penyajian pendapatan. Maaf sebelumnya contoh soal itu buat penyajian pendapatan. Jadi pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional LO. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kemudian masuk ke jenis-jenis piutang. Jenis piutang itu ada dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Untuk piutang pendapatan juga ada berbagai jenis. Yang pertama ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Kemudian piutang lainnya yaitu masuk ke bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian pengakuan piutang. Pengakuan piutang itu telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya penyajian piutang. Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 tahun ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Untuk jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta rupiah. Mungkin materi-materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.